wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para ulama, para kiai sesepuh, hati sepuh, pengurus masjid Baitul Makmur Kabupaten Jepara yang kami hormati, pengurus remaja masjid Baitul Makmur Kabupaten Jepara yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memanjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sholawat serta salam semoga tercurah tentang kepangguan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dengan ucapan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari kita bersama yang mengaji astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu akalima li sabit jadi wa fi'u'an li wa'adhafillah wa ikhaya li bina syukur bi'imati wa ni'mati syikhatin qadar al-barakah. Ila hamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah wa sallam wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa al-'amin wa syuhada wa shahidin wa ila hadratil jannati wa malaikatil maut thumma ila hadratil awliya ayat al-qalam wa syarif al-abdi wa maqalim wa dalam wa ila wa syukur al-sidina syafa'ul jannah wa ila hadratil awliya wa syafa'ul alladhi nabi'at Allah wa al-kulli man hadar Subhanallah wa syahidina wa syahidina wa sallallahu alaihi wa ala ahsan ilaina wa dhalika wa ala alaihi subhanallah jami'an alaina wa ta'ala wa hadina wa umatina wa jadadina wa jadadina wa jadadina wa jadadina wa qawlatina wa hawasya khasa ahli hukum industri dan sami walau majlis dan ahli hukum yang dari kota sami sedekah warga masjid menikah yang dari berjuang warga masjid menikah dan awal akhir Allah farallahu dulu wasallallahu yubarak wa yassalamu Muhammad terus bisyafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-qulub wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa sassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli salatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salawatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-ruh wa tuqadu bihi al-hawaij wa tunamu bihi al-ruh wa husnul khatibi wa yasassuhu bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa tanfazil bi'atati kulli ma'lum ila al-Fatiha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju utawi wektune haji. Ayat waktu tegese wektune haji. Asyhurun iku pira-pira wulan. Ma'lumatur pira-pira kang wis pinawa. Syawalun rupane wulan Syawal. Wa dzulqa'dah lan wulan Dzulqa'dah. Wa asyura yalin lan 10 pira-pira bengi min dzilhijjati saking wulan Dzulhijjah. Wa kilalan dikake apa ulu sakabehane Dzulhijjah. Faman mongko disabani wong faradha iku lan mesta'ake sapa ala nafsihi nafsi awake man dia mesti mau fihina ing dalam asyhurul ma'lumat mesti ake al-hajja ing haji bil ikhromi lawan ikhram bil haji fala rafasa mongko ora kena jima sapa kolosi fala rafasa ora ana jima iku maujud jima itu ora ana jima iku maujud di dalam haji. Walaupun sumolan ora kena nglakoni fasik iku maujud ay ma'asi tegese pira-pira maksiat. Wala jidalan ora kena para pati iku maujud. Iso makse ora kena para pati iku maujud fil haji ing dalem nalikane haji. Wal qur'an kalian dikarepake bisa sati ing dalem telu ae ropas pala ropasa wala usuko wala segala anah iku nyegah utawa larangan wa mamai barang kaf'anu kang padha gawe sira kabeh min khairin nyatane sing kebagusan kasoda kote bersodako ya alam iku weruh pemirsani sapa Allah iku ya alam mirsani mudahnya nilai rumah sapa Allah Gusti Allah. Baik jadi mongko bakal males sapa Allah kumeng sira kabeh di kelawan mata fa'alu. Wa nazalan turun fi ahli Yaman ing dalem mertelake ahli Yaman. Wa kana lan sapa ahli Yaman itu yahijuna padha haji sapa ahli Yaman. Delu haji mau binazati langkang pogo samu fayaku namu pogo sopo polosi agamat kalan iku ngangelake alam nasi ing manusia opo sing kebun wa tazawwadu fa inna khairal taqwa dawu wa tazawwadu lan podo ngaposamu sira kabeh watan zawad bulan podo ngalakosan sira kabeh mak barang yubalihu kang nekake apa makumen sira kabeh li safarikum mare lelungan sira kabeh fa inna khairal zati mongsak meluwe bagus-bagus sangu fa inna khairal zati mongsak meluwe bagus-bagus sangu at-taqwa iku takwa maka kesih perkara yang taki kang ngalaksanmu
kang ngeduhi sapa man di bulan min su'alin nasi saking jaluk manusia wa wiri lan yani soal wa wiri lan sakai kalau gosopi wasaliko teksi koyo gosok wasaliko lan menolong wa tazawadu wa tamuni lan podo tiyo sira kabeh wa tamu lan podo tiyo sira kabeh ingsun Allah ya ulil albabi biro-biro bukan podo amberi akal kang sempurna ya ulil albabi milik bukan amberi akal kang sempurna dari ukuri tegese biro-biro kang amberi akal kang sempurna. Ini tafsir ayat apa itu mau ayat 197 surat Al-Baqarah ayat 197. Ini ayat ini menerangkan tentang ibadah haji. Mumpung kita ngaji babagan ibadah haji diberi kesempatan Allah bisa berhaji. Amin Allah. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah sehingga kita diberi kesempatan Allah bisa pergi berhaji ke tanah suci. Amin Allah. Amin. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ayat ini menerangkan tentang waktu. Waktu untuk dibuat menjalankan ibadah haji. Jadi asalnya waktu haji. Asalnya itu waktu haji. Lafaz waktu dibuat, kemudian tempatnya lafaz waktu ditempati lafaz haji. Jadi malaikat haji. Waktunya haji yaitu ditentukan di bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji itu tidak sembarangan bulan, tapi bulan-bulan haji itu waktunya sudah ditetapkan Allah. Namanya mikot. Mikot atau batas mulai kita boleh menjalankan haji, namanya mikot. Mikot itu ada dua. Mikot zamani, yaitu batas waktu mulai kita boleh melaksanakan ibadah haji, ini mikot zamani. Di kapan, bulan apa kita boleh menjalankan haji, ini namanya mikot zamani. Ada namanya mikot makani, batas mulai kita niat ihram. Tempat batas mulai kita niat ihram, mulai menjalankan haji itu namanya mikot makani. Ini sudah ditentukan, tidak boleh kita sembarangan. Kalau sembarangan ya tidak sah. Maka kita akan pergi haji harus tahu mikot itu apa, mikot ada berapa. Dan mikot itu batas mulai kita diperbolehkan haji itu bulan apa. Itu namanya mikot zamani. Terus mulai kapan kita niat ihram, itu namanya tempat mulai kita wajib niat ihram haji atau umroh. Ini namanya mikot makani. Nah di sini menerangkan masalah mikot zamani, waktu
mulai kita boleh menjalankan haji, yaitu Syawal. Jadi kita boleh pergi haji yaitu mulai bulan Syawal. Kalau kita berangkat haji kok bulannya tidak Syawal, ya tidak sah. Walaupun kita sudah ke Mekah, bulan Ramadan kita ke Mekah, kemudian kita niat haji, ya tidak sah. Karena apa? Belum masuk bulan haji. Karena bulan haji itu adalah Syawal. Paling nanti dengan Jawa saja. Kalau di sana kemudian masuk bulan Syawal, maka boleh nanti mulai bulan Syawal itu diniati haji. Jadi niat haji boleh, baru Syawal itu boleh niat haji. Kalau tidak di bulan Syawal tidak sah niatnya. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah Syawal apik, kalau mungkin apik Dzulqa'dah. Kita berangkat ke Mekah ke bulan Dzulqa'dah, maka boleh kita niat haji karena itu bulan haji. Wa asyru layalin min Dzulhijjah, dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 malamnya. 10 malamnya. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 6, 7, 8, 9, 10 malam ke-10. Itu besok dari raya Idul Adha malamnya. Sampai di Mekah, sampai malamnya itu sampai di Mekah. Kemudian langsung ke Arafah, maka dibuat haji sah. Karena apa? Karena kita haji itu harus wukuf. Wukuf itu dimulai tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, sampai tanggal 10 malamnya. Dari besok itu tanggal 10 Dzulhijjah, malam ini kita sampai di Arafah untuk wukuf diperbolehkan. Kalau sudah lewat tanggal malam 10-nya kita ke haji nggak sah. Karena apa? Kita kehilangan waktu wukuf. Nah, waktu wukuf terbatas tanggal 9 Arafah sampai malam ke-10-nya itu sampai selesai. Ini apabila pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya Syafi'i itu paling terakhir kita bisa wukuf adalah malam ke-10-nya. Malamnya. Tapi wakilnya menurut pendapat selain Imam Syafi'i boleh, asalkan masih boleh Dzulhijjah. Seluruh Dzulhijjah adalah waktu haji, ini adalah pendapat selain Imam Syafi'i, yaitu pendapatnya Imam Malik. Menurut pendapatnya Malik, yaitu waktu haji pokoknya selagi masih Dzulhijjah. Ini pendapatnya Malik. Cuma kita kan ikut pendapatnya Imam Syafi'i kan, karena kita adalah mengikuti mazhab Imam Syafi'i, berarti paling terakhir adalah malam 10 Dzulhijjah itu. Jadi apabila kita pergi ke Mekah umroh kok bulan Syawal, maka boleh kita niati untuk umroh haji. Jadi haji tamattu, kita umroh dahulu, kemudian baru besok tanggal 9 Dzulhijjah kita pergi ke Arafah wukuf. Maka nanti kita akan bisa melaksanakan haji. Jadi haji tamattu namanya, yaitu umroh dahulu,
Kemudian kita menunggu waktu tanggal 9 Dzulhijjah, pergi ke Arafah untuk wukuf. Setelah wukuf dimulai kita berangkat tanggal 8 Dzulhijjah dari hotel kita di Mekah. Mikotnya kalau haji itu adalah mikot makaninya. Orang yang sudah mungkin di Mekah, mikot makani, mikot tempat mulai ihram itu tanggal itu dari hotelnya. Jadi tanggal 8 setelah sholat zuhur maka kita disuruh untuk mandi ihram haji. Para bapak dan ibu persiapan untuk mandi ihram haji. Wajib mandi di hotelnya. Yang laki-laki pakai 2 helai kain yang tidak berjahit, pakaian ihram. Yang perempuan pakai pakaian tertutup selain wajah dan telapak, 2 telapak tangan. Jadi pakaian ihramnya kurang perempuan. Kalau pakaian ihramnya kalau laki-laki 2 helai kain yang tidak berjahit. Setelah mandi di makamnya, hotelnya, kemudian sudah berpakaian ihram, maka turun ke bawah. Di bawah hotel, kemudian persiapan pergi ke Arafah, naik bis, diniati ihram haji di situ, di bawah hotel bersama-sama dipimpin oleh KPI. Oh bapak ibu, mari kita lihat ihram haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-hajja wa akhratu bihi lillahi ta'ala. Saya lihat haji dan ihram haji karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu terus masuk ke bis menuju Muzdalifah. Ketika sudah niat tadi, itu namanya sudah mewajibkan dirinya haji. Orang yang sudah niat ihram haji berarti sudah mulai mewajibkan dirinya haji. Ketika itu fala rafasa, maka ada larangan satu, tidak boleh kumpul intim dengan suami istrinya. Saat itu tidak boleh rafas, yaitu kumpul intim dengan suami istri. Tidak boleh. Membuat anak tidak boleh. Paham intim lah. Ngomong baik-baik itu sudah agak-agak nah orang oleh. Wala fusuqa, tidak boleh melaksanakan pekerjaan fasik, yaitu melanggar larangan-larangan Allah. Tidak boleh kita maksiat. Apapun bentuknya maksiat saat itu dilarang. Ojo dume, kalau jamaah haji cantik sekali, kok lirik, rawleh. Saat itu harus fokus. Tidak boleh berbicara yang jorok-jorok, yang membuat nanti ada syahwat. Orang kena nyekel lain jenis yang tidak mahramnya. Sembrono juga kesempatan. Kita dulu mau obat. Untuk ini lo, nukok gade. Ini apa ya?
Orang di sahabat ini ranah tidak pawamu saya di sahabat. Mereka dijaga sungguh-sungguh. Jangan berbuat maksiat pada saat kamu saat itu sudah mewajibkan dirimu untuk haji, yaitu sudah niat ihram. Wala jidala, dan tidak boleh apa? Ya tidak boleh kita bertengkar. Jangan bertengkar terus niat ihram kok tukaran. Simbol kancane kepejek kamu banyaknya orang, kadang-kadang kita ya kepejek, kadang-kadang itu kedeset, ojo itu muring-muringan, wanggo dok mau di dume kowe kok daerahmu jadi pejabat, wah jadi wong hebat, sebab perintah dituruti ono ora ono bedanya. Ketika kita haji adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kalau kau yang sholat ini, walaupun kamu pejabat, nanti kamu dari makmum dia dibohongi, bener orang mentang-mentang dari pejabat, buat sholat pas untuk dibohongi tak terima, nungguannya musim bohong itu suatu. Kok tembak, kok pistol, orang-orang gunanya di hadapan Allah seperti itu besok. Karena di hadapan Allah yang dinilai adalah hanya takwanya saja. Derajat dunia, pangkat dunia tidak ada artinya besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pakaiannya sama. Senajan kamu pejabat tinggi, ya tetap pakaian dua helai kain, tidak berjahit. Orang beda. Ini menunjukkan apa? Sama kita di hadapan. Walaupun kamu mampu ini bisa di hadapan Allah yang dinilai adalah ketakwaannya. Walaupun di dunia ini adalah miskin, tidak punya jabatan apa-apa, tidak berharga, tidak dihormati orang, tapi dia takwa kepada Allah. Besok di hadapan Allah lebih mulia daripada orang yang punya jabatan tapi tidak bertakwa. Yang ini adalah ketakwaannya. Maka kita yang penting di dunia ini adalah mari kita dahulukan takwa kepada Allah. Jangan kita tertipu daya oleh dunia yang sebab menipu kita ini. Dunia itu hanya apa? Sampai kita lupa kepada Allah itu kita adalah keliru. Harus kita mau bertakwa. Lah antaranya takwa ya seperti ini. Kita mau ngaji, hadir mati taklim, sehingga kita mendapatkan nasihat. Wong boleh belum dinasihati muga wong tua. Wong boleh belum dinasihati Pak. Karena apa? Karena dia berharap ingin menjadi orang baik. Yang penting seperti ini, tawadu, nasihat, menerima nasihat, apa-apa. Bila apalagi kita memang harus ngaji. Nah ngaji dong kepiye. Nah ngaji dong ngibadahin kok kepiye. Suatu saat Nabi Muhammad SAW ini keluar dari rumahnya. Karena rumah Nabi Muhammad ini dekat dengan masjid yang sekarang menjadi makamnya Nabi Muhammad, Raudhah itu. Saat Nabi Muhammad dari rumahnya masuk ke masjid Nabawi. Saat itu di dalam masjid ada sekelompok
mujahadah. Cara saiki mujahadah. Dukirigan, dulu. Kemudian Nabi Muhammad melihat lagi satu kelompok di serambi masjid Nabawi. Kelompok yang ada di serambi masjid itu belajar ngaji. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan semuanya yang kelompok di masjid tadi yang mujahadah yang berdoa baik, yang di sini yang mengaji di serambi masjid ini pun baik. Cuman innama bu'istu mu'alliman. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan innama bu'istu, aku diutus mu'alliman untuk mengajar, aku diutus Allah di muka bumi untuk mengajari ngaji. Maka saat itu Nabi Muhammad ikut duduk yang di majlis emperan yang ada ngaji. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan yang di dalam masjid itu baik, dia mujahadah berdoa. Tapi kalau Allah menghendaki mengabulkan doanya, ya dikabulkan. Kalau Allah tidak menghendaki dikabulkan doanya, ya tidak dikabulkan. Tapi aku diutus Allah untuk mengajar manusia. Akhirnya Nabi Muhammad ikut yang di dalam kelompok mengaji itu. Hadis ini menunjukkan bahwa majelis-majelis yang disebut membahas pengajian ngaji seperti ini itu derajatnya lebih utama daripada yang majelis yang lain. Karena apa? Kalau ngaji ini nanti akan tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti manfaatnya kepada banyak orang. Maka walaupun jenengan seperti ini luar biasa. Dia toreko terhebat. Itu toreko mengaji. Makanya pengikutnya sedikit. Betul. Kamu paling ngabur. Terbukti pengikutnya sedikit. Nuduhake paling ngabur. Cara gotong ngabur. Mulai sing main di sini sing kuat. Nek mujahadah kok. Wah, torekoan, mujahadah istighosah. Sa'alun rakyat. Kamu sedaya. Aku bilangin Tapi ini sampai kodi kadang-kadang tersinggung barang kena. Sampai itu di penyakit mereka, engko tak kandani. Kalau tak uyai, sampai ditarik tak uyai selek, merah. Ngaji kadang-kadang sampai kesenggol kan? Ada banyak pikiran kan orang. Bisa merasa enak apa, merasa semuanya hebat. Tapi ngaji terkadang-kadang ya kesinggung. Kayak tau lah. Contohnya, sampai tahu maksiat tau lah. Iki pun terangnya maksiat itu dosa, sampai kesinggung lah. Apa maksiat itu dosa sampai kesinggung kan? Saya kesinggung saya banget. Mau tahu maksiat kok diterangkan maksiat itu dosa kan prosoba. Berarti banget kandelin untuk maksiat. Nah, das dari maksiat itu dosa. Tapi wong sing maksiat itu ya siki dikadari maksiat itu dosa lagi. Oh, iya nggih maksiat langsung. Padahal itu mau muni ngono sampe blas blas. Untuk maksiat banget kan wis ra apa-apa bari wis tipis maksiate. Amin ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala
bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan Allahumma pendapat Imam Malik bahwa waktu haji itu adalah Dzulhijjah penuh 1 bulan. Cuman yang dimaksud di sini adalah bukan berarti niat ihram haji boleh lebih daripada malam tanggal 10 paginya, tanggal 10-nya baru niat ihram haji. Tidak, tetap niat ihram hajinya itu adalah malam 10 itu terakhir, sama dengan Syafi'iyah. Jadi terakhir batas niat haji itu adalah malam 10 itu. Imam Malik itu seperti itu. Cuman bagi Imam Malik yang dimaksud waktu haji 1 bulan Dzulhijjah itu adalah wal makna ala maqala Malikun anallahu atahallula fi Dzulhijjah bitamamihi wala yazahu damun ila bidul la anal makna ayat tafsir ihram bi ba'da fajrin nahri. Yang dimaksud oleh Imam Malik bahwa waktu haji itu adalah sebulan penuh. Waktu Dzulhijjah itu adalah tidak berarti niat ihram haji
Boleh setelah tanggal 10, tidak. Tetap niat haji terakhirnya adalah malam ke-10. Seperti pendapatnya Imam yang baik. Cuman menurut Imam Malik boleh tahalul haji asalkan masih di bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah itu tahalulnya boleh diakhirkan. Yang dimaksud oleh Imam Malik itu tahalulnya nyukur rambutnya ini boleh selama di bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud oleh Imam Malik itu seperti itu. Tapi masalah niat ihramnya tetap dimulai Arafah sampai 10 malam bulan kok tanggal 10. Kalau niat ihramnya kok ba'da fajr yaumin nahri, setelah fajar malam ke-10. Fajar kan terus akhirnya sholat subuh kan. Setelah sholat subuh fajarnya tanggal 10 sudah tidak sah ya, untuk haji. Kalau sebelum fajar boleh. Kalau sudah masuk fajar sotik maksudnya, maka sudah tidak sah untuk niat ihram haji. Karena waktu ihram haji adalah sebelum fajarnya subuh tanggal 10 itu. Kalau sudah masuk setelah fajar tidak sah. Cuman yang dimaksud di sini oleh Imam Malik adalah tahalulnya boleh selagi bulan Dzulhijjah itu adalah masih ada. Sudah paham ya? Jadi masalah mikot apa jawabannya sama dengan Imam Syafi'i, yaitu mulai niat ihramnya itu wukufnya tanggal 9 sampai malam 10 sebelum fajar. Karena makna ayat tadi al-Rabi pada fajr hari tidak berarti boleh ihram haji setelah fajar tanggal 10 itu tidak. Jadi yang dimaksud Imam Malik bahwa waktu haji penuh Dzulhijjah 10 bulan Dzulhijjah itu adalah sama niatnya tetap sebelum fajar malam yaumana. Kalau setelah fajar maka tidak sah niat haji. Fa'inan dari kawan yang dulu malikun walawilu memang yuk tabaki. Adapun niat ihram haji kok setelahnya fajar yaumin nahri, semua ulama mengatakan tidak sah hajinya. Karena batas terakhir boleh wukuf di Arafah niat ihram haji itu adalah malamnya bulan 10 sampai munculnya fajar yaumin nahri. Ini semua ulama-ulama mengatakan seperti itu. Falhasil anal haja lahu miqatani, maka niat wajah maniun. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa di dalam haji ini mempunyai dua miqat, dua batas. Yaitu yang pertama dinamakan miqat makani, batas mulainya, tempat mulainya ihram. Wa jamanun, dan batas kapan kita mulai boleh niat haji, yaitu tadi yang zamannya apa tadi bulannya? Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai fajar ya. Jadi waktunya terakhir adalah sampai fajar. Kalau fajar sudah tidak sah, fajar malamnya loh, munggo esok itu Riyadul Adha malamnya fajar sudah tidak sah. Sebelum fajar masih sah niat haji wukuf di Arafah. Sahabat paham? Jadi tanggal 9 kita wukuf masuk ke Arafah, berarti 9 Dzulhijjah sampai nanti subuh
di Arafah tanggal 9 itu, kemudian sholat subuh. Wukuf itu apa wukuf? Ya sambil dulu. Di Arafah itu nanti dibuatkan kemah. Dibuatkan kemah. Malam itu kita pergi ke Arafah di dalam kemah itu. Ya, ibadah apa saja. Itu kan yang penting dulu tetap berpakaian ihram. Jangan dicopot. Ingin sholat tahajud ya sholat tahajud, sholat hajat, membaca Al-Quran ini dan apa-apa. Kepengen tuh ya buat kangennya, kepengen ibadah menela. Oleh petang itu, jadi kemah oleh petang itu. No, silaturahim berbeda kancamu, kemah yang kancamu boleh. Ini hukum mana nih? Hukum manggol. Bagi orang-orang yang sakit, yang saat itu dia sakit di rumah sakit Mekah, maka tanggal 9 itu, pokoknya 9 sampai malam 10-nya itu harus dibawa ke Mekah atau ke Arafah dengan dinaikkan biasanya ini kapal motor magu helikopter. Itu pakai helikopter masuk kodoro, mulai pas tanggal 9 helikopter itu ada dulu itu membawa orang yang sakit. Yang penting tahu doa Arafah pas tanggal itu, walaupun itu atas bentar, walaupun sebentar terus badai rumah sakit mulai. Kamu Al-Hajju Arafah, haji itu golongannya sah dan tidaknya itu adalah wukuf di Arafah. Kalau dia tidak bisa wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Maka orang yang sakit dibawa sendiri helikopter, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya lewat tanah Arafah itu. Menunggu sebagian sehat, menunggu sampai subuh, kemudian sholat subuh bersama di kemahnya masing-masing, dipimpin oleh kiainya di situ, atau kiai atau ketua KPIH, atau kalau ada jamaahnya yang kiai yang disuruh imam. Terus setelah subuh menunggu waktu pagi sampai umpama sampai dekat sholat duha ini, sholat duha di dalam maktab apa kemahnya. Menunggu sampai waktu duhur. Ketika waktu duhur, maka sholat berjamaah bersama-sama di dalam kemahnya masing-masing, dipimpin oleh kiai. Setelah sholat duhurnya adalah asar dan duhur di jamak takdim. Jadi sholatnya asar dan duhur di jamak takdim, dilaksanakan di sholat duhur. Setelah sholat duhur maka khutbah, ada khutbah di kemah-kemah masing-masing. Kiainya atau ketua KPIH-nya khutbah. Setelah khutbah maka niat wukuf. Barang niat wukuf. Setelah itu kemudian berdoa sampai maghrib. Donga sari-sari pol maghrib. Setelah maghrib maka keluar dari padang Arafah. Menuju mana? Menuju Muzdalifah. Menuju Muzdalifah itu naik bis berjuta-juta manusia, jalannya terbatas. Sibuk lakune ya ini. Pak sobat. Biasanya keluar dari Arafah itu maghrib tanggal 9-nya itu masuk malam 10 ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah biasanya jam 11 malam karena jauh waktunya juga tadi habis di jalan itu tidak bisa
kita berjalannya tidak bisa cepat karena banyaknya mobil. Setelah di Musdalifah itu adalah tidak berupa gedung, tapi ororo. Kita membawa apa itu tikar sendiri, dolibe. Nanti sholat maghrib kita di jamak akhir, karena kita tadi kan dari awal kan belum sholat kan maghrib kan. Diniat itu sholat maghrib kok jamak akhir loh. Musdalifah ngomong bismo ora bakal iso sholat. Maka di Musdalifah itu kemudian kita sholat jamak akhir maghrib dan isya. Sambil mencari kerikil di barang jumlahnya 70. Nah kerikil, saya ini alhamdulillah sudah disiapkan kerikil. Kalau dulu belum ada, pada masa saya haji tahun 2005 itu belum ada mencari kerikil sendiri bersolok. Terus gue tidak ubah, terus tahu kantong, mek itu kurung kerikil. Di Musdalifah namanya mabit di Musdalifah. Pergi ke Musdalifah mabit itu ya bermalam di Musdalifah, namanya mabit. Jangan keluar dari Musdalifah sebelum jam 12 malam. Jadi kalau belum jam 12 kita tidak boleh keluar dari Musdalifah, nunggu sampai jam 12 maka baru keluar dari Musdalifah menuju Mina. Naik bis menuju Mina. Sampai di Mina subuh. Karena apa? Karena memang jalannya tidak bisa cepat. Setelah di Mina subuh kita sholat subuh. Setelah sholat subuh maka kita melempar jumroh Aqobah. Tanggal 10-nya itu pagi Dzulhijjah, setelah kita dari Musdalifah, setelah subuh kita melempar jumroh Aqobah. Jumroh itu ada 3, jumrah ula, jumrah wusta, jumrah Aqobah. Nah, pas tanggal 10 yang dilempar yang hanya jumrah Aqobah saja, 7 kerikil. Setelah itu tahalul itu apa? Cowok sholat mau salam. Tapi kalau haji umroh, tahalulnya dengan memotong rambut paling sedikit 3 kali. Nah, berarti sudah tahalul awal. Larangan umroh tadi tidak boleh memakai bau wangi-wangian, tidak boleh kita mencukur rambut, tidak boleh kita memotong kuku. Kita tidak boleh memakai pakaian selain pakaian ihram, tidak boleh. Membunuh hewan-hewan tidak boleh. Itu larangan ihram. Maka tahalul awal itu boleh kita tidak dilarang melanggar larangan ihram. Boleh memakai baju biasa setelah kita tahalul, tidak pakaian ihram. Boleh kita pakai bau wangi-wangian dan sebagainya. Namanya sudah tahalal. Setelah kita barang jumlah lempar jumlah apa itu, maka kita kemudian pergi ke Mekah untuk tawaf rukun, yaitu tawaf ifadah namanya. Tawaf rukun. Kita tawaf 7 putaran tawaf ifadah namanya. Setelah tawaf maka kita sa'i 7 kali ke Gunung Safa Marwah. Setelah kita sa'i di Gunung Safa, maka tahalul sani namanya. Tahalul kedua di Gunung Safa Marwah. Larangan-larangan semuanya sudah bebas. Tadi kalau tahalul awal masih ada larangan satu, kita tidak boleh tadi kumpul intim dengan suami istri. Tapi kalau sudah tahalul sani maka boleh
kumpul di coro ngomong barokah Mekah. Tuh gawe barokah Mekah. Berarti cara barokah Mekah gawe anak oleh, tapi nek wis tak kalau kok sana. Setelah tak kalau saya kembali ke Mina tanggal di hari Tasrek. Hari Tasrek itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita kembali ke Mina untuk apa? Melakukan 3 lemparan. Lempar jumroh pula, jumroh wusta, jumroh akobah. Pelaksanaannya adalah setelah Jawalul Syamsi, yaitu setelah dulu. Jadi tanggal 11 setelah dulu maka kita berangkat ke Mina untuk melempar 3 lemparan. Jumlah pula 7 lemparan. Terus jumlah wusta tengah 7 lemparan. Jumlah akobah terakhir lagi 7 lemparan. Terus setelah kita melempar 3 yaitu lempar jumroh, ulah, wusta dan akobah, maka kita tidak boleh pulang ke tempat kita istirahat. Kita berada di Mina itu, di lapangan. Boleh gon, gelar kloso sampai nanti jam 12 malam. Namanya mabit di Mina, bermalam di Mina. Jadi baru itu kita tidak boleh langsung pulang ke kos-kosan ini, tapi kita namanya mabit di Mina, bermalam di Mina sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 maka kita pergi ke penginapan kita. Besok tanggal 12 Dzulhijjah berangkat lagi setelah dulu, balap jumroh 3 lagi, ulah 7 kali, wusta 7 kali, akobah 7 kali, terus lidene mabit meneh sampai jam 12 malam. Baru kita ke tempat penginapan. Kalau kita mencukupkan sampai tanggal 12 tadi melemparnya, namanya nafar awal. Namanya nafar awal. Boleh kita kembali ke Mekah. Sudah haji kita sudah selesai. Kalau mencukupkan tanggal 12 namanya nafar awal, kita kembali ke Mekah, cukup sudah. Tapi kalau kita sampai tanggal 13 kita setelah dulu melempar ular musuh apa kemudian sampai selesai, maka itu dinamakan nafar sani. Jadi ada istilah nafar awal, nafar sani. Boleh, mestinya yang lebih banyak yang apa pahalanya? Yang nafar sani, nafar sani sampai tanggal 13. Dan nafar awal kan hanya sampai tanggal 12. Ya, itulah haji itu. Yang nafar awal ada sampai tanggal 12 dia membalas jumrah, dia kembali ke Mekah. Kemudian yang tanggal 13 nafar sani dia ke Mekah. Tinggal menunggu kepulangan. Pulang. Ketika kita akan meninggalkan Mekah, maka namanya ada tawaf wada. Ketika kita akan meninggalkan Mekah, maka kita harus tawaf wada dulu. Tawaf 7 kali namanya tawaf pamitan. Jadi ketika kita akan meninggalkan Mekah, maka tawaf wada, tawaf pamitan tanpa harus ada sa'i. Biasanya tawaf wada 7 putaran karena Allah. Setelah atau dua kita pamitan dengan Ka'bah, pulang ke tanah air. Kalau belum, yang pada saat itu belum dari Madinah dulu, maka meninggalkan maka menuju Madinah untuk ziarah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga kita besok diberi kesempatan bisa bersih atau amin Allahumma. Ya min nahwal Madinah tawal anwar waqsid imana bina tohal muhtar. Ya min ya Allah aku terus terang ya Allah itu rasa malah kalah be aku yowis yamin nejo siro nak Madinah ing arah kota Madinah nuju nejo ing arah Madinah taro mongko mersani siro al-anwar ing cahaya. Masya Allah, begitu kita masuk ke Madinah, wah Madinah bercahaya. Baik, Madinah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah karena memang Masya Allah, begitu kita masuk ke Madinah, rasanya hati ini apa? Ada cahaya. Waqsid himana bina waqsid nujuwo menujuwo hima nabina bumi sangkerane nabi kita Toha wale nabi Toha Nabi Muhammad yang diberi nama Toha Al-Mukhtar yang dipilih oleh Allah. Apalah kira yang lagu baru ya min nahwal Madinah waqsid himana bina waqsid himana bina tohal mukhtar tohal mukhtar. Muhammad ya Abah Muhammad ya Muhammad ya Abul Qasim inni haim Muhammad ya Abul Qasim inni haim asa taqbalni khadim bainal khudar bainal khudar. Alhamdulillah. Ya Allah, jadi lu mau main Madinah, lu mau main kotanya Nabi. Wahai Nabi Muhammad, apa Zarah yang menjadi ayahnya Dewi Fatimah Zarah, narju nadro, aku ini melihat, kita ini melihat narju, aku mengharapkan anak dulu bisa melihat. Naral kubro setiap hari aku bisa melihat kubah hijau itu.
Misalnya kubah itu makamnya Rasulullah. Maka aku bisa melihat kubah hijau itu yang di dalamnya, di bawahnya kubah itu adalah makamnya Rasulullah. Laila mana harap tiap malam tiap hari ingin melihat kubah itu. Nah dapat tidak, masya Allah. Ngetangnya kubah itu berarti kalau kita sowan sama Rasulullah. Maka kemudian setelah subuh kita ziarah ke makamnya Rasulullah di bawah itu, di dalamnya. Masya Allah. Ya kalau Qasim, wahai ayahnya Sayyid Qasim, ini hari aku bingung. Asa takbalil khatib, ya. Aku berharap jadikanlah aku menjadi khatib. Khatib. Terimalah aku menjadi khatib. Pelayanmu ya Rasulullah. Terimalah aku menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Baiklah Budur, ketika ada tamu-tamu yang hadir, aku siap untuk beri penghormatan. Jadi kan ketika di Madinah, jadilah khatibnya Rasulullah. Ojo jangan jauh-jauh lagi. Tolonglah orang-orang yang lemah-lemah, orang tua-tua, niat orang itu dari ansarnya Rasulullah, khatibnya Rasulullah. Nah orang tua-tua dong, di antara biasa. Niat orang itu dari khatibnya Rasulullah. Pelayannya Rasulullah berdaya karuan. Ojo ndok dina orang tua lak ditulu orang-orang tak kok kena baju jajan. Banyak bersedekah di sana. Tolong menolong orang-orang yang cacat-cacat di sana. Diniati asa takbal khatib. Aku berharap aku menerima aku sebagai khatib ya Rasulullah. Baiklah Budur, ketika ada para tamu-tamu yang hadir, manusia lagi loh, akhirnya setelah mengerti akhirnya kenapa? Mulai apa no? Nanti apa ibu insya Allah. Gunakan Nabi. Amin Mak. Amin. Ayo bareng-bareng. Ya min ahlal Muhammad ya abad kebaikan yang kamu jalani, apa saja kebaikan yang kamu jalani, Allah tahu. Allah tahu. Allah yang tahu. Maka ketika kamu haji, kamu umroh, orang itu cukup pamer-pamer dulu. Kamu berbuat baik di sana. Mesti aku kalau nawa itu aku di sini harus berbuat baik. Orang usah loren kok duduk dulu kandak kanan orang. Aku kalau saya ngombe, apa ngombe banjir yang sak galon betul sebelum aku ngambung Ka'bah ping semene ora usah. Wis sing penting nalika kaji mumpung ndok ono aja kajian guru, ndok ono aja kajian jago. Kesempatan maka kita buat sebaik-baiknya, kita buat untuk ibadah sebuahnya. Itu mau ngerti apa-apa. Allah sih
blas mereka aja nembak gue era isinya menunggu barokah ambil lah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma la tad'a fi majlisina hadha damdan ila ghafarta wa hamman ila farajta wa la maridun ila syafaita wa la daynan ila qudita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qudita Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha haqqa baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam bi lutfin ma'afiyatin wassalamatin wa qulubil marad Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin bismillah wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi